Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, sahabat, serta adik-adik para pendengar setia di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan Titiang, Esa Putra dari Yayasan SBA Indonesia. Tentunya dalam program acara yang sama, yaitu pesan kasih ayah dan ibu semesta pada kita semuanya agar mendapatkan cahaya-cahaya dalam kehidupan ini untuk hidup yang lebih baik lagi. Nah, sebelum mulai acara di pagi yang indah ini, saya doakan agar Bapak Ibu sekalian, para pendengar setia, bersama keluarga Anda tercinta, selalu dalam lindungan, cinta, dan kasih Tuhan yang paling utama, agar apa yang sedang Bapak Ibu rencanakan, lakukan, mendapatkan kemudahan, mendapatkan tuntunan, dan tentunya pintu rezeki terbuka lebar dari segala penjuru arah alam semesta untuk kemudahan dan keberkahan hidup Bapak Ibu sekalian. Nah, topik kita hari ini berkaitan dengan keberkahan dalam kehidupan ini. Sekali lagi saya ulangi, topik kita hari ini berkaitan dengan keberkahan kita dalam hidup ini dengan cara menjaga hati, menjaga jiwa untuk tetap menjadi manusia yang langka. Saya ulangi, topik kita hari ini adalah untuk mencari dan menjaga keberkahan dalam hidup ini dengan tetap menjaga jiwa, menjaga hati kita ini dengan menjadi manusia yang langka. Judulnya agak aneh ya, tetapi mari kita simak bersama-sama manusia langka yang bagaimana sih yang dimaksudkan. Agar betul-betul semakin mendapat kemudahan, semakin dilancarkan, dan keberkahannya semakin berlimpah dalam hidup Bapak Ibu. Namun sebelum itu saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu yang pernah mengalami keadaan di mana Anda sudah berbuat kebaikan tapi malah tidak dianggap sama sekali atau malah Anda dicurigai? Ayo silakan ditanyakan dulu Bapak Ibu. Tanya hati kecil Anda. Pernahkah Anda berbuat kebaikan tapi malah tidak dianggap atau malah Anda dicurigai? Bagaimana? Sudah dapatkan jawabannya? Lalu bagaimana perasaan Anda ketika Anda diperlakukan seperti itu? Oke, itu Bapak Ibu sendiri yang tahu bagaimana perasaannya saat mengalami hal seperti itu. Intinya, ada satu pesan yang mau saya sampaikan pada Bapak Ibu. Ketika Anda mengalami hal seperti itu, pesan saya adalah Anda harus tetap bersinar. Tetaplah bersinar dengan tetap berbuat yang baik. Dan percayalah bahwa kebaikan Anda pasti akan berbuah manis tepat pada masanya nanti. Kenapa demikian? Karena tidak satu pun perbuatan kita di dunia ini yang akan sia-sia Bapak Ibu. Akan selalu ada akibat dari setiap perilaku yang kita lakukan di dunia ini. Dan yakinlah, ketika kita sudah berbuat yang baik dan benar, maka kita pun akan selalu mendapatkan kebaikan dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu, adakah di antara Anda juga pernah mengalami hal-hal seperti yang akan saya sampaikan ini? Di antaranya, adakah di antara Bapak Ibu sudah berbuat baik, tapi malah Anda dijahati berkali-kali? Ada? Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda akan tetap berbuat baik meskipun Anda sudah dijahati berkali-kali? Silakan dijawab. Apakah Anda akan tetap berbuat baik pada orang tersebut meskipun Anda sudah dijahati berkali-kali? Oke, saya anggap Bapak Ibu sudah menjawabnya. Dan jika jawaban Bapak Ibu adalah iya, dalam artian iya akan tetap berbuat baik meskipun sudah dijahati, saya mau ucapkan selamat pada Anda. Karena apa? Karena Anda lah manusia yang langka itu. Ingat, tadi judul atau topik kita hari ini adalah tetap menjadi manusia langka agar keberkahan dalam hidupnya semakin baik dan semakin makmur dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya ulangi, saya ucapkan selamat. Andalah manusia yang langka itu. Andalah sosok manusia yang akan sangat disayangi oleh semesta ini. Kenapa demikian? Karena apa seperti itu? Ya karena semakin banyak orang yang berbuat baik seperti Anda, maka dunia ini, maka kehidupan ini, maka jagat semesta ini juga akan semakin harmonis. Jika semua orang bisa berbuat baik seperti Bapak Ibu, maka tidak akan terjadi lagi sebuah pertikaian.
Tidak akan terjadi lagi permusuhan, apalagi sampai pecah dalam persaudaraan. Jadi jelas Pak Ibu, kalau Anda tetap berbuat baik, Andalah manusia yang langka itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Anda, Bapak Ibu sekalian, para pendengar setia yang diberkati Tuhan, juga pernah mengalami situasi di mana Anda sudah disakiti berkali-kali, tapi entah kenapa Anda tidak bisa membalas dengan perbuatan yang sama pada orang itu? Saya ulangi, pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda sudah disakiti berkali-kali, tapi entah kenapa Anda tidak bisa membalasnya dengan perbuatan yang sama pada orang itu? Melainkan Anda malah memilih untuk memaafkan orang itu dan berbaik hati pada mereka. Pernah Bapak Ibu atau sedang berusaha saat ini? Nah, jika Bapak Ibu berbuat seperti itu, saya juga mau ucapkan selamat. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah berjasa besar. Berjasa untuk ikut menyembuhkan jiwa-jiwa yang sedang tersakiti di kehidupan ini. Kenapa demikian? Ya jelas, karena hanya jiwa yang sedang tersakitilah yang sanggup untuk menyakiti hati orang lain juga. Artinya ketika hati Bapak Ibu tersakiti, tapi Bapak Ibu membalasnya dengan kebaikan, malah Bapak Ibu membalasnya dengan memaafkan, secara tidak langsung Bapak Ibu sudah mengobati luka hati mereka. Namun jika sebaliknya, Bapak Ibu malah membalasnya juga dengan perilaku yang sama, maka semakin lama jiwa mereka semakin terluka. Akhirnya jiwa Anda pun juga terluka. Akhirnya akan timbul rasa yang saling tidak mengenakan satu sama lain, yaitu Bapak Ibu dengan mereka yang pernah menyakiti Anda. Jadi kata kuncinya adalah, ayo tetap berbuat baik, ayo maafkan. Karena itulah syarat menjadi manusia langka di dunia ini agar hidupnya semakin dimudahkan. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita teguhkan hati kita untuk tetap bersinar, untuk tetap berbuat baik. Terkadang perbuatan baik kita tidak ada artinya di mata mereka. Jangankan dianggap, kata terima kasih pun terkadang tidak pernah terucap dari mereka. Kadang kita merasa sia-sia sudah berbuat baik. Saat kita menganggap mereka sebagai orang yang penting, tapi mereka malah menganggap kalau kita lagi ada kepentingan pada mereka. Saudaraku, jika hal itu terjadi, tolong jangan risau, jangan gelisah, dan jangan sedih saudaraku. Inilah fakta kehidupan. Dunia memang seperti ini. Sebaik apapun kita di dunia ini, akan tetap ada saja orang yang tidak suka pada kita. Tugas kita adalah tetap berbuat baik, tetap bersinar, dengan menebar segala benih kebaikan di segala tempat dan di segala penjuru alam semesta. Meskipun kita tidak sempat menikmatinya, percayalah, kelak anak cucu kita, garis keturunan kita, pasti akan memanen benih kebaikan yang sudah Bapak Ibu taburkan itu. Percayalah, semua kebaikan yang telah Anda perbuat akan selalu tercatat rapi di jagat semesta ini. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo tetap berbuat baik, tetap sebarkan kebaikan, dan tetaplah bersinar. Bapak Ibu, sahabat para pendengar setia yang diberkati. Sesungguhnya ketika kita sedang tersakiti, saat itu sebenarnya kita sedang dihadapkan pada dua buah pilihan. Pilihan yang pertama, yaitu adalah dengan membalas rasa sakit yang kita alami, yang kita lalui dengan ikut menyakiti juga. Dengan membalas cacian dengan cacian, membalas keburukan dengan keburukan. Nah, jika itu pilihan pertama yang Anda pilih, coba renungkan. Kalau kita berperilaku seperti itu, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Kan sama dong. Dia nyakiti, Anda ikut nyakiti. Dia meremehkan, Anda ikut meremehkan. Dia mencaci, Anda ikut mencaci. Lalu apa bedanya dengan mereka? Ingat, untuk menjadi manusia langka, Anda harus melakukan sesuatu yang istimewa, melakukan sesuatu yang berbeda daripada umumnya. Nah, kembali ke materi. Itu pilihan pertama. Nah, pilihan kedua, yaitu Anda, Bapak Ibu, memilih untuk tetap berbuat baik,
Walaupun Bapak Ibu tidak diperlakukan baik, tapi Anda tetap berbuat baik meskipun sudah disakiti berkali-kali. Nah, pilihan kedua ini adalah pilihan yang istimewa. Pilihan kedua ini adalah pilihan manusia yang langka itu. Saudaraku, saya percaya kalau Bapak Ibu, saudaraku, pendengar sekalian adalah manusia yang langka itu. Saya yakin dan saya percaya bahwa Anda sekalian akan memaafkan mereka, padahal Anda tahu Anda mampu untuk membalasnya. Saya yakin Anda tetap akan menyayangi mereka apa adanya, bukan karena ada apanya, bukan karena ada maksud tersembunyi di balik kebaikan dan kasih sayang Anda itu. Dan saya pun yakin Anda akan tetap membalas kepahitan dengan hadiah yang manis. Anda juga akan tetap menjadi manusia yang rendah hati meski Anda sudah menjadi orang yang berhasil. Kenapa kok saya yakin seperti itu? Ya jelas, karena Anda telah terpanggil untuk selalu setia mendengarkan dan mengamalkan pesan cinta dan kasih Beliau, Ayah dan Ibu semesta, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, saudaraku, kadangkala kita harus belajar dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Kita bisa belajar dari jam dinding yang ada di rumah kita. Kenapa demikian? Karena jam dinding itu akan tetap berdenting meskipun tidak ada yang melihatnya. Dia tetap menyelesaikan kewajibannya. Dia tetap menyelesaikan tugasnya. Jam dinding yang ada di rumah kita itu akan tetap berputar walaupun tidak ada orang yang mengucapkan terima kasih padanya. Dia tetap berputar. Dia tetap bekerja. Bahkan setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Yang dia lakukan adalah fokus menyelesaikan tugas dan kewajibannya. Andai saja kita bisa mengamalkan, andai saja kita bisa mengikuti kebaikan yang telah dilakukan oleh jam dinding itu. Luar biasa, hidup ini akan indah, hidup ini akan damai, hidup ini akan dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Nah, saudaraku, dianggap atau tidak, mari tetap selesaikan tugas dan kewajiban kita di dunia ini, yaitu untuk tetap berbuat kebaikan. Semesta berpesan, teruslah berbuat baik, teruslah menabur benih kebaikan sebanyak-banyaknya. Sebab kamu tidak akan pernah tahu benih kebaikan mana yang akan meringankan jalanmu di dunia ini. Benih kebaikan mana yang akan membukakan pintu rejeki dan benih kebaikan mana yang akan membukakan jalanmu untuk masuk surga di dunia dan akhirat nanti. Itulah pesan semesta yang perlu kita sikapi dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi lagi, teruslah berbuat baik, teruslah menabur kebaikan sebanyak-banyaknya, sebab kita tidak pernah tahu benih kebaikan mana yang akan meringankan jalan kita di dunia ini. Kita tidak pernah tahu benih kebaikan mana yang akan membukakan rezeki kita. Dan kita tidak akan pernah tahu benih kebaikan mana yang akan membukakan jalan untuk masuk surga di dunia dan di akhirat nanti. Nah, saudaraku, dalam kesempatan yang indah ini, saya ingin berpesan pada Anda, sahabat, Bapak, Ibu, adik-adik di seluruh Nusantara, untuk tetap bersinar dengan tetap berbuat baik sebanyak-banyaknya. Di pagi yang indah ini, sebelum kita mulai beraktivitas, ayo sama-sama bertanya pada dirinya masing-masing. Coba tanyakan pada diri Bapak Ibu masing-masing, perbuatan baik apa yang akan saya lakukan di hari ini? Saya ulangi, Bapak Ibu, adik-adik, saudaraku di seluruh Nusantara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, coba tanyakan di hati masing-masing, perbuatan baik apa yang akan dilakukan di hari ini? Nah, tolong tanyakan berulang kali, dan setelah mendapatkan jawabannya, tolong lakukanlah jawaban Anda itu. Setelah melakukan, tugas Bapak Ibu hanya satu, tetap tenang, tetap bersyukur, lalu lihatlah keajaiban dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya sangat yakin, apapun permasalahan yang sedang Bapak Ibu alami, pasti akan diselesaikan dengan segala mujizat Beliau, Tuhan Yang Maha Kuasa, asalkan kita tetap menabur benih-benih kebaikan di dalam kehidupan ini. Semesta juga berpesan,
Untuk kita agar terus berbuat baik, bukan untuk mendapat pujian, bukan untuk mendapat balasan dari manusia, tapi tetap berbuat baik untuk mendapatkan karunia darinya. Karena apa? Karena sesungguhnya perbuatan baik itu adalah urusan kita dengan Tuhan kita. Saya tegaskan kembali, perbuatan baik kita itu adalah urusan antara kita dengan Tuhan kita. Jadi, tidak usah risau, tidak usah galau, tetaplah berbuat kebaikan, tetaplah bersinar dalam tuntunan kehidupan, ya Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu, sahabat, saudaraku, dan adik-adik di seluruh Nusantara, ketika berbicara untuk berbuat sebuah kebaikan, memang sangat enak ketika kita mendengarkan ataupun ketika kita mengucapkan. Tetapi akan benar-benar menjadi ujian dalam kehidupan kita ketika kita harus mulai mempraktekkannya, ketika kita harus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu pasti akan Tuhan mudahkan. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan memerlukan perjuangan yang hebat, juga pasti akan mendapatkan hadiah yang hebat juga dari Tuhan kita. Sahabat, Bapak Ibu, adik-adik di seluruh Nusantara, di pagi yang indah ini, mulai hari ini, ayo tanyakan pada diri kita, perbuatan baik apa saja yang akan dilakukan sepanjang hari ini. Besok juga sama, perbuatan baik apa saja yang akan dilakukan sepanjang hari besok. Begitu seterusnya. Percaya deh, semakin banyak timbunan perbuatan karma baik yang kita lakukan, maka semakin besar pula keajaiban, kemujizatan, dan keberuntungan yang akan dihadirkan dalam kehidupan Bapak Ibu bersama keluarga Anda tercinta. Nah, untuk kesempatan yang indah ini, di pagi yang ceria ini, saya cukupkan sampai di sini dulu. Sekali lagi, Titiang minta maaf atas nama Yayasan SBA Indonesia jika selama ngisi acara ini ada kata, ada kalimat, ada perilaku, ada intonasi saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sesungguhnya tujuan Titiang hanya satu, ingin berbagi pengalaman kehidupan, ingin berbagi cerita kehidupan, agar kita sama-sama bersegera mendapatkan mujizat dan keberuntungan serta segala kemudahan dalam hidup ini. Bapak Ibu, saudaraku, adik-adik sekalian, tetaplah menjadi manusia yang langka itu, tetaplah menjadi individu yang istimewa, tetaplah menjadi jiwa yang sangat diberkati itu, karena dengan cara itulah Bapak Ibu akan mengerti bahwa kehidupan di dunia ini sungguhlah sangat indah dan sungguh karunia yang sangat luar biasa. Nah, sekian dulu. Nah, di tiang Sina Bantu Prama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu.